pergerakan saudagar Islam menentang sistem monopoli dagang kolonialisme dan imperialisme yang diterapkan oleh pemerintah di Belanda. Itu dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ini dari tempat duduk, sejak tadi saya duduk, sekarang duduk juga. Mohon izin untuk berdiri. Penghormatan saya yang pertama kepada Presiden Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam Bapak Dr. Hamdan Zulfa SHMH, yang dengan saya sudah lama berhubungan di Dewan Dakwah, lama sekali. Kemudian kepada narasumber yang lain yang dari ujung sana, itu salah seorang daripada remaja Masjid Raya Bukit Tinggi. Sebelum pada tahun 1970-an, yang di tengah ini cucunya Grandpa, yang di dalam ucapan saya pada hari ini akan lebih banyak menyebut nama beliau, dan terakhir di Pak Sami. Masya Allah, semua orang-orang yang telah punya pengalaman. Dan sebelumnya mari kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam bagi Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan izin Allah kita bersama dapat berkontribusi. Saya diberi judul Peran Tokoh dan Sejarah Syarikat Islam di Sumatera Barat. Di bawahnya saya beri subjudul. Subjudulnya menghadapi kapitalisme kolonial dan imperialisme melalui perdagangan dan pendidikan. Dan di belakangnya, di atasnya, dia lihat ada 3 daerah, 3 kemuliaan daerah Sumatera Barat ini yang barangkali perlu dijadikan tapak bagi pengembangan syarikat Islam. Pertama, ada rumah gadang, itu filosofinya keluarga batik. Kemudian ada surau, filosofinya yang lebih jauh lagi adalah bahwa apa yang menjadi moto daripada syarikat Islam sebersih-bersih tauhid itu dimulai dari surau. Basisnya pelajaran surau. Kemudian ada lambang yang disebut dengan Marawa,
3 warnanya, kuning, merah, hitam. Itu bermakna adalah marwah yang kuning, merah itu berani kata benar, yang hitam itu adil. Karena inilah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang oleh Presiden Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam Pak Hamdan, kebetulan itu tugas beliau memelihara dan menjaga keadilan bangsa ini. Nah, kita mulai daripada gerak langkah perjalanan syarikat Islam. Gerak langkah perjalanan syarikat Islam dalam perjuangan kemerdekaan bangsa itu, pergerakan saudagar Islam menentang sistem monopoli dagang kolonialisme dan imperialisme yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Itu dari awal. Awalnya begitu. Tetapi modal mereka untuk melakukan ini, yang menjadi moto ini, tauhidnya bersih, ilmunya tinggi, kemudian pandai membaca siasat. Bayangkan melawan orang yang berkuasa pada saat itu. Kalau tidak dengan ilmu yang tinggi, tidak dengan kekuatan tauhid yang kokoh, kalau tidak dengan pandai membaca siasat, kalau itu tidak mungkin. Karena itu 16 Oktober 1905 kita tahu bahwa Haji Samanhudi dan kawan-kawannya disuruh hitungan baretong dahulu. Ya, baretong dahulu. Sebab orang pedagang itu orang yang pandai baretong. Begitu dia melakukan langkah, tujuannya untung, rugi nggak boleh, apalagi pulang pokok. Yang pertama, ini filosofinya jauh ini, dalam ini. Yang kedua, tahun 1906 pada kongres pertama dari SEI berubah menjadi Syarikat Islam. Ini lebih jauh lagi. Tidak hanya semata pedagang modal awalnya, tetapi seluruh yang memiliki sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepandai-pandai siasat yang diajarkan oleh Islam, al-Islam ya'lu ala yu'ala bertemu di dalam syarikatnya. Ini peran pokok. Nah, tahun 1919 Agus Salim menjadi sekretaris Persatuan Pergerakan Kaum Buruh dalam SI yang diketuai oleh Semakmun. Kita tahu siapa Semakmun? Yang bukan kemari, tapi kemari. Bukan di sini, tapi di sana. Hati-hati, kelak ini akan menentukan sejarah daripada perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, pergerakan Syarikat Islam tahun 1916, setahun sesudah itu, Syarikat Islam menjadi sentral Syarikat Islam, bergerak menjadi organisasi pergerakan. Tahun 1920 menjadi Partai Syarikat Islam. Tahun 1923 menjadi Partai Syarikat Islam Hindia Timur. Ini pergerakan. Lahir Permi. 1920 lahir Permi, Persatuan Muslimin Indonesia.
cikal bakal dari partai-partai Islam yang ada sekarang. Karena sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.